Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Minaku lovers, balik lagi ke channel YouTube Minaku Indonesia. Nah, sekarang kita mau ngapain? Ada yang penasaran? Kayaknya di sini ada nih pawangnya greenhouse Minaku. Kita kepoin aja yuk. Ayo ikut. Kang, lagi ngapain? Salah. Kaget ya, Biasa. Kurang ya? Kurang kali. Biasa Coba. lah, lagi apa namanya? Lagi main bola biasa. Oh, lagi main bola. Bolanya kok panjang-panjang gini? Enggak, Kan, ya? ya saya lagi sedikit belajar tentang beberapa hama tanaman yang mungkin saya belum kuasai dan belum diketahui. Ya, sambil belajar lah Om lah gitu. Emang biasanya Kang, nih tanaman kena hama apa aja sih Nah yang itu ada dia, yang tadi saya maksud adalah yang namanya tanaman itu kan penyakitnya kayak manusia. Jadi kalau manusia itu kan ada kalau lagi sakit flu, tentunya obatnya flu dong. Iya. Gak mungkin dong kalau misalkan sakit flu obatnya mah. Nah, mungkin kan? Atau obatnya ketemu sama dia? Ya, enggak juga. Jadi kalau misalkan tanamanmu sama kayak manusia, jadi apa namanya? Sakit yang dia derita itu obat dan cara penanganannya pun berbeda. Benar. Gitu. Oh. Biar tepat sasaran gitu. Betul. Kang ya. Karena kan memang saya itu masih belajar gitu ya. Iya. Memang basically-nya bukan dari tanaman gitu. Iya. Jadi memang perlu banyak belajar. Karena saya yakin kalau kita mau belajar pasti bisa. Betul, Gitu. Kang. Nah, ini yang di depan kita yang tanaman apa, Kang? Ini kita philodendron, Philodendron. philodendron melanochrysum tepatnya. Dan ini saya sedang sedikit disebutnya meneliti apa sih kekurangan dan juga pantangannya kalau apalagi kan ini hujan ya. Iya. Jadi apakah memang dia itu udaranya atau keadaan media tanamnya itu harus basah atau gimana gitu, saya lagi sedikit meneliti cari tanah gitu. Oh, gitu. Begitu. Kalau emang tanaman, maka ya jadi antara media tanam, cuaca dan lain tuh sangat berpengaruh, Kang ya? Sama Kompleks sangat banget berarti itu ya. Karena mau tidak mau kan kadar air dan penerimaan cahaya itu yang paling penting. Betul. Terlalu banyak cahaya yang diterima juga nggak bagus karena bisa menimbulkan kegosongan ataupun daun rusak. Kurang juga dia nggak akan berkembang dengan baik. Begitu. Begitu juga dengan air. Air pun kelebihan juga nanti akan menimbulkan busuk pada akar atau pada batang, itu akan meninggal dunia nantinya. Kurang pun sama, dia akan kering karena kekurangan cairan. Betul. Dan itu pun mengajarkan kita untuk tidak terlalu berlebihan dalam hidup. Wah, bener Kang ya. Terus di sini Gitu. selain philodendron melano ini, Kang, ada apa lagi, Kang? Ya sebetulnya di sini sih kebanyakan kita membudidaya tanaman-tanaman asli Indonesia. Asli Kayak Indonesia. Homalomena kan gini. Homalomena ini kan memang dulunya awalnya kita sedikit tanam dari Papua. Ini contohnya dari Papua. Kemudian Papua. kita perbanyak di sini. Dari anakan kita nggak jual dulu, Iya. tapi kita perbanyak dulu. Gitu. Semua tanaman di sini diperbanyak dulu. Ketika sudah banyak kita punya indukan, punya pabriknya gitu kan. Baru kita jual. Oh, gitu. bener. Secara pola, Kang, kalau kayak gitu bisa jadi alternatif ngejaga hutan juga dong ya? Itu yang utama. Iya. Karena mau tidak mau kita pun mendukung program pemerintah supaya hutan itu nggak dirusak. Bener. Gitu. Karena kan ada beberapa oknum ya, saya bilang oknum-oknum yang suka jual tanaman hias itu yang memang ngambil langsung dari hutan. Dan mereka jual secara massal ke negara luar, itu kan memang merugikan juga sebetulnya. Tapi kalau kita memang mendatangkan dari daerah, tapi kita budidaya dulu. Iya. Diperbanyak dulu di sini, di greenhouse kami, kemudian setelah banyak baru kita jual. Oh, gitu. iya, Kang. Nah, saya mau nanya nih, Kang. Saya mau jawab nih. Nah, Ya gimana tuh? jadi yang Homa apa tadi namanya? Ini Homalomena SP Papua kalau yang ini. SP Karena ada Papua. beberapa varian warna dan jenis. Ada yang yellow, ada yang merah, ada yang green, hijau. Nah, ini yang merah. Yes, itu yang merah. Oh, iya. Gitu. Ini peminatnya banyak di Asia Utara, Eropa, ataupun di Amerika. Iya, Iya. Kang. Itu, Kang. Ini Kang Denis, Kang, kayaknya udah lama nih main tanaman. Dari kapan sih, Kang? Main tanaman? Saya main tanaman apa main bola? Maksudnya kenal, iya. berkecimpung di dunia apa sih ijo-ijoan begini? Pertanaman ya. Pertanaman. Sebetulnya saya bukan basicnya itu bukan di pertanian ataupun tanaman. Basicnya apa dong?
saya basicnya manusia biasa. Jadi sebetulnya biasa. Saya itu lebih ke event organizer dulunya. Saya senang betul. Saya kan penyiar radio dulu. Oh, penyiar radio. Terkenal se-RT lah. Se-RT. Cakupannya agak luas ya? Ya, luas kebalik gini ya? Minimal ada yang dengerin. Oh iya. Ya, jadi saya basicnya itu sebetulnya bukan seorang yang berkecimpung di dunia pertanian ataupun tanaman. Jadi waktu itu tahun 2020 pertengahan atau awal 2020 ketika COVID-19, keren tuh bahasa Inggrisnya. Apa tuh? COVID-19. COVID-19. Ya, 19. Iya, nah, itu berarti COVID-19 itu bukan COVID-20. Bukan. COVID-19 tuh. Nggak lucu Bapak ya. Iya. Terus. Itu menyerang Indonesia dan dunia. Akhirnya memang sudah tergariskan ya, sudah tergaris saya harus ke dunia tanaman. Akhirnya alhamdulillah saya masuk ke Minaco Indonesia dan di situ saya belajar. Bahkan ketika itu saya tidak tahu satupun jenis tanaman namanya, apalagi cara merawatnya. Benar. Nah, dari situ saya belajar karena kan sekarang medsos itu memang sangat berguna ya. Makanya saya selalu bilang kalau medsos dipergunakan dengan baik itu akan menjadi sahabat yang baik buat kita. Betul. Tapi kalau medsos disalahgunakan itu akan menjadi musuh berat buat kita. Keren tuh. Biasa aja ya? Biasa aja. Seperti gitu. Iya, kayak gitulah. Jadi saya belajar dari situ, saya otodidak. Selain saya bertanya sama teman-teman di sekitar yang memang terlebih dahulu mengenal dunia tanaman, karena kan malu bertanya sesat di Ciomas. Malu bertanya. Saya nanya, betul. Saya nanya-nanya kepada pakarnya yang sudah senior, terus juga saya sambil cari-cari di browsing di internet, bagaimana ini namanya apa, tanaman apa, cara perawatannya bagaimana, dan juga all about plant lah gitulah. Semua hal saya dapetin. Kalau saya tidak tahu, saya cari tahu. Gitu. Termasuk sama teman-teman yang pendahulu di Minaco gitu. Nah, saya mau nanya sama Kang Denis. Saya mau jawab. Nah, apa tuh? Dari 2019 sampai sekarang. 2020 ya? Iya, 2020. Tanaman apa yang pertama kali Kang Denis tahu dan suka? Melanocrysum. Melanocrysum. Jadi dulu itu saya pernah dapat tugas dari atasan saya untuk nyari tanaman tersebut. Jadi waktu zaman-zamannya awal saya mengenal tanaman itu lagi boomingnya philodendron. Pilo-piloan. Nah, itu apapun jenis pilo pasti laku. Ketika itu kan memang basically-nya di sini itu ekspor ya. Ada Ada kiriman untuk philodendron melano. Philodendron gloriosum, pastajanum, McDowell, sama satu lagi itu plomani. Nah, kalau misalkan keempat nih, kalau melano sih agak jauh ya. Saya ingat-ingat ketika itu nama salah satu klub di Itali, AC Milan. Saya ingat-ingat AC Milano. Oh, Milano. Oh, ini Melano berarti. Saya tanamkan di memori saya. Oh, Melano itu ini. Nah, yang saya sulit membedakan itu saya masih ingat membedakan antara Philodendron flomani, gloriosum, pastajanum, sama McDowell. Itu 4 jenis tersebut hampir sama. Kayak talas dulu itu. Kayak talas. Iya, itu sulit saya membedakan mana ini kata saya. Itu yang nggak pernah saya lupakan sampai sekarang. Tapi kalau sekarang sih ngelihat dari jauh pun udah tahu. Udah tahu ya ciri spesifiknya. Betul sekali. Terus kalau misalkan tadi Kang Denis bilang Melano diinget-inget sama klub sepak bola Itali. Kalau saya ngelihat Melano supaya diingatnya tuh apa coba Kang? Apa? Tanaman apa yang suka nangis? Apa tuh? Melanocrysum, nangis. Kurang. Ya. Terus kita kemana lagi nih Kang? Ya, kita jalan-jalan aja ke sekitaran GH. Sini juga masih banyak. Nah, ini Melano seger-seger kayaknya. Nah, ya ini nih Melano. Karena memang sekarang kita lagi senang memperbanyak aja gitu. Lagi senang memperbanyak karena kalau saya bilang filosofi tanaman itu keren. Apa tuh? Filosofi tanaman itu keren. Jadi mengajarkan kita beberapa istilahnya pelajaran yang sangat berguna bagi kehidupan.
Salah satunya? Lu bilang wah gitu. Wah. Gitu. Salah satunya mengajarkan kita disiplin. Oh, disiplin. Disiplin dalam menyiram. Iya. Dia nggak disiram 1 hari aja lambat, dia akan layu. Ya, jadi kita belajar untuk disiplin 2 hari sekali misalkan, 2 hari sekali setiap 2 hari sekali pagi gitu kan. Iya. Ya, tuh harus tuh kita nyiram. Terus mengajarkan kita juga selain disiplin sabar. Sabar. Kadang-kadang kan pertumbuhan tanaman itu nggak sama, Om. Iya. Nggak ada yang metetet, metetet yang kecil. Iya. Ada yang langsung besar. Ada juga yang pertumbuhannya sama kayak manusia kan. Kang Denis yang langsung besar, saya yang metetet. Itu yang ngomong Anda ya. Jadi kayak gitu. Jadi kita harus sabar ketika ada tanaman yang mungkin pertumbuhannya tidak sesuai dengan harapan kita. Oh, berarti ada yang kurang nih. Belajar juga pada kita mengajarkan untuk banyak belajar. Banyak belajar karena pentingnya belajar itu adalah belajar dari pengalaman. Iya. Jadi ketika ada tanaman mati, kita bakalan inget tuh apa sih yang menyebabkan tanaman ini mati dan apa yang menyebabkan tanaman ini bisa subur. Nah, itu menjadikan pelajaran buat kita juga supaya nggak terulang. Betul, sama di kemudian kayak gitu. hari gitu. Nanti Om punya pacar, terus putus. Nah, apa yang membuat putus tersebut? Kayaknya udah tipis tuh kan. Iya. Kayak menjadi putus. Itu kan sama halnya seperti itu. Tuh, Minaku lovers. Jadi kalau misalkan kayak kalian hobi tanaman juga, dari tanaman kalian bisa belajar banyak hal. Salah satunya tentang sabar, disiplin, dan sebangsanya. Terus kita tanya-tanya lagi sama Kang Denis. Saya jawab lagi. Kang. Om. Apa tuh? Sekarang kan yang saya tahu ya. Oke. Lagi nih. Lagi apa tuh itu? Apa namanya? Nggak kayak dulu-dulu Dulu-dulu kan ramai banget. Ini tanaman mahal-mahal. Sekarang itu gimana tanaman, Kang? Tanaman harganya? Ya yang tadi saya bilang sih, Om. Kalau di tanaman itu sebetulnya yang mengajarkan kita untuk sabar masuk ke pertanyaan Anda tadi. Yang jadi ketika dulu tanaman lagi booming, kita kan menikmati hasilnya. Sekarang tanaman lagi sepi katanya ya karena ada beberapa tanaman juga yang harganya itu terjun. Iya. Gitu kan. Ya, buat kami sih sebagai petani, apalagi kita yang di greenhouse ya, satu-satunya usaha atau ikhtiar yang kita lakukan adalah nggak ada lain, one and only. Apa tuh? Merawatnya, memperbanyaknya. Betul. Udah itu aja. Karena kami percaya kalau misalkan ada pasang, ada surut. Iya. Dan next time saya yakin nih tanaman bakalan kembali lagi melejit lagi. Iya. Ya, salah satunya kan sekarang. Kenapa kesempatan kita justru kalau misalkan di tempat yang lain nih, di saat orang lain malas bertani karena wah sekarang tanaman udah turun, nggak ada harganya, bla 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 bla. Mereka itu meninggalkan malas bertani lah gitu. Mereka sudah meninggalkan lagi untuk menanam tanaman atau merawat tanaman. Akhirnya tanaman mereka kan pada rusak, bahkan pada hancur. Tapi kalau kami merawatnya, kenapa? Nanti kesempatan juga akan datang karena di saat mereka pada putus asa, kemudian lagi nanti tanaman tersebut akan jarang tuh. Langka lagi. Iya, karena rumusnya adalah kemarin itu tanaman kan banyak peminatnya, ditanam semuanya. Akhirnya kan banyak kesediaan. Nah, kalau misalkan sekarang nambah berkurang berarti kesempatan kita. Makanya buat para petani semangat bertani, jangan mundur pantang. Tuh. Benerin dong. Pantang mundur. Iya, pantang mundur. Oke, gitu. Terus kalau misalkan yang pasang surut tuh selain tanaman ya mungkin di semuanya juga Kang ya. Di semuanya pasti ada masa pasang surutnya ya. Betul. Terus Bapak curhat. Hah? Iya. Mungkin soal rasa pun ada naik turunnya gitu ya. Oke. Bener nggak Kang? Bisa bener bisa enggak sih? Bisa bener bisa enggak. Skip. Nah, lanjut ke menurut Akang kedepannya ini gimana? Ya tadi itu saya bilang kalau menurut saya tidak ada usaha yang sia-sia. Karena bagi kami sih yang khususnya yang petani ataupun yang memang bergelut di bidang pertanian ataupun budidaya tanaman hias ini, tugas kami yaitu yang tadi saya bilang, yaitu nggak ada jalan lain selain semangat untuk bertani, semangat untuk memperbanyak dan merawat. Betul. Udah gitu aja. Karena nantinya pasti akan ada akan ada masanya. Ini semuanya akan habis terjual. Amin. Begitu. Selain itu Kang, yang sia-sia itu kayaknya bukan dari tanaman Kang ya?
Apa tuh? Dari bahasa Bogor ada, atau bahasa Sunda, bahasa Bandung ada tuh, saya sering dengar. Apa tuh? Sia-sia. Oh, gak lucu ya? Oke, terima kasih Kang Denis. Sorry ganggu waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga. Sebenarnya obrolnya masih banyak. Masih banyak, apa aja tuh kira-kira? Banyak pokoknya. Ya udah tuh. Ya udah. Di skip dulu. Siap. Dijeda dulu. Siap. Nanti ada episode selanjutnya. Siap. Dari kita. Tungguin aja dan ambil baiknya, buang yang tidak baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, itu tadi liputan saya sama Kang Denis. Sebenarnya bukan lebih liputan sih ya, lebih ke ngegangguin Kang Denis. Jadi itu tuh baru obrolan tipis-tipis. Nanti akan ada obrolan yang tebal. Udah stop, yang tebal lagi. Nantikan episode selanjutnya tentang tanaman yang akan kita bahas. Mau request juga bisa. Tinggal isi aja di kolom komentar. Terima kasih. Hup.